Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya, serta nikmat yang tak terhingga kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat umur panjang, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk mengisi kehidupan kita dengan beramal saleh, semata-mata sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia menjalankan risalah kenabian dari baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami dari Takmir Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa khutbah seperti biasa. Kami menghimbau kepada jamaah yang telah hadir di masjid ini agar bisa mengisi saf-saf terdepan terlebih dahulu untuk memudahkan saudara kita yang datang kemudian bisa mengisi saf-saf berikutnya dengan mudah dan tidak melangkahi bahu-bahu bapak-bapak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya, dan kami juga menghimbau kepada jemaah yang membawa alat komunikasi, mari sama-sama kita fokuskan keberadaan kita di masjid ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah dengan cara salah satunya mari kita matikan handphone kita atau disarankan handphone kita untuk kemudian kita fokuskan dalam ibadah ini. Semoga amal ibadah kita ini akan menjadi bermakna dan juga handphone tersebut tidak mengganggu pada saat hati mengalir banyak ataupun pada saat salat Jumat berlangsung. Terima kasih jemaah sekalian atas perhatiannya, dan juga kepada jemaah yang berada di paling kanan mimbar ini, seperti biasa kami mohon untuk menjalankan tromol setelah azan selesai dikumandangkan. Terima kasih jemaah sekalian. Maklumat berikutnya berkaitan dengan berdoa Jumat pada siang hari ini. Tanggal 7 Februari 2025 ini, insyaallah yang akan bertindak sebagai khatib sekaligus imam yaitu Bapak Ustadz Slamet Maudin MPDI. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah kita. Untuk muadzin insyaallah akan dikumandangkan oleh Bapak Ustadz Salman. Waktu zuhur pukul 12.11 waktu Indonesia bagian barat. Berikutnya yang kami sampaikan laporan posisi kas Masjid Al-Ikhlas
tanggal 31 Januari. Saldo tanggal 24 Januari tanggal 31 Januari sebesar Rp5.763.516. Adapun penerimaan dari tanggal Jumat sebesar Rp1.979.000. Penerimaan dari promo subuh selama 1 pekan sebesar Rp2.166.000. Penerimaan dari promo maghrib selama 1 pekan sebesar Rp461.000. Sehingga total penerimaan sebesar Rp4.606.000. Kami aturkan jazakumullah dan masyarakat kepada sekalian atas tindakan saudaranya. Insyaallah akan bermanfaat untuk berjalannya kegiatan ibadah di Masjid Al-Ikhlas ini, dan semoga Allah senantiasa menerima infak sedekah jamaah sekalian menjadi suatu keberkahan dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Selanjutnya untuk pengeluaran pada pekan ini di bidang operasional, yaitu untuk kegiatan security, pembersihan lantai atas dan plafon masjid, kemudian juga kami juga pengeluaran untuk mengunjungi saudara kita yang sakit, total semua sebesar Rp760.000. Dan untuk pengeluaran bidang dakwah dan peribadatan sebesar Rp1.960.000, yaitu untuk kegiatan ibadah salat Jumat dan juga untuk kegiatan kajian ahad subuh. Sehingga total pengeluaran pada pekan ini sebesar Rp2.710.000. Masih tersisa saldo sebesar Rp7.659.516. Kami ingin menyampaikan juga informasi bahwasanya insyaallah nanti malam pada maghrib akan ada kajian kitab. Insyaallah pembahasannya akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Dian Abu Sofyan. Dan untuk kajian pada subuh, insyaallah yang akan menyampaikan materinya yaitu Bapak Ustaz Muhammad Kamil MA, yang akan membahas masalah fikih. Begitu kepada jamaah yang ada waktu ingin kita sama-sama menambah ilmu kita, monggo untuk hadir pada subuh. Insyaallah ini juga ada door prize umroh gratis pada nanti jamaah yang beruntung melaksanakan hal itu, mendapatkan peluang itu. Jamaah sekalian, ingin kami sampaikan juga bahwasanya saat ini saudara-saudara kita ada yang sedang terbaring sakit. Yang pertama ada Bapak Ustadz Muhammad Taufik MZ, beliau sedang dirawat di rumah sakit. Kemudian juga masih ada Bapak Warsing masih dirawat. Kemudian ada Bapak Indra dan sesepuh kita Bapak Haji Krisna Hamzah, beliau juga saat ini sedang sakit, sudah berapa hari di rumah. Begitu kami memohon keikhlasan jamaah sekalian, mari sama-sama kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, semoga Allah segera cabut penyakitnya, Allah segera berikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita, dan semoga bisa kembali kumpul bersama kita di Masjid Al-Ikhlas ini, bersama-sama kita beribadah. Begitu, mari sama-sama kita mohon kepada Allah, semoga Allah mengabulkan permohonan kita. Al-Hadidiyah wa kullatan salihah. Al-Fatihah. Terakhir
Mari sama-sama kita juga memohon kepada Allah untuk kita semua. Semoga Allah telah berikan kesehatan kepada kita semua. Allah mudahkan urusan kita. Allah berikan perlindungan untuk keluarga kita, juga untuk anak-anak kita. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, dan kita pun diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa beribadah, mengikuti segala petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Mari kita bacakan doa untuk diri kita dan keluarga kita. Semoga Allah kabulkan permohonan kita ini. Allahumma ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Amin 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 ya Rabbal Alamin. Jemaah sekalian, semoga Allah menerima doa kita dan mengabulkannya. Demikian mungkin beberapa maklumat yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih sekali atas keperhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah naik ya? Sudah belum? Dikit lagi. Udah. Sebentar dikit. Naik ya? Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حي على حي على الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميزان. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم فهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد فيا عباد الله، فيا أيها المسلمون rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini Allah berikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat kemauan, dan nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa menjalankan bersama sholat Jumat sebagai kewajiban kita seorang laki-laki yang sudah baligh. Mudah-mudahan ibadah kita tercatat sebagai amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan wasilah untuk bersama kita masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, termasuk kita yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah mengikuti menjalankan ajaran-ajarannya sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang besar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, melalui mimbar yang barokah ini insyaallah
khatib mengajak kepada diri pribadi dan jamaah sekalian, mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin yang dirahmati Allah, dunia tempat hidup kita ini adalah diibaratkan sebagai mazra'ah, diibaratkan seperti sawah, di mana di dalam sawah kita sedang menanam. Apa yang ditanam adalah amal-amal kebaikan. Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia kekasih Allah Subhanahu wa taala memberikan teladan baik kepada kita. Allah berikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai uswatun hasanah, suri teladan. Mana uswatun hasanah adalah teladan yang orang lain mampu untuk mengikutinya, itu maknanya uswatun hasanah. Karena ada contoh tapi orang tidak mampu untuk mengikutinya. Makhluk Allah yang berbuat baik tapi kemudian kita tidak mampu mengikutinya, seperti malaikat. Malaikat makhluk Allah yang senantiasa berbuat baik. La ya'sunallah, mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak sebutkan sebagai uswatun hasanah karena kita manusia tidak mungkin mampu untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh para malaikat. Tetapi uswatun hasanah kemudian Allah labelkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena umatnya, karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang mampu juga insyaallah dilakukan oleh umatnya. Hadirin, kita sekarang sudah ada di bulan Sya'ban. Baru saja meninggalkan bulan Rajab. Rajab ada satu peristiwa Isra Mi'raj. Ini membuktikan bahwa apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk sholat, yang awalnya 50 kemudian terpotong, diberikan keringanan. Kita melaksanakan 5 kali sehari semalam dengan nilai sama 50. Ini sudah diukur oleh Allah bahwa umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mampu untuk menjalankannya. Kita lihat syariat-syariat Islam, hukum-hukum Islam yang dibuat, yang ditentukan oleh baginda Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, tidak satupun kemudian yang memberatkan kepada kita sebenarnya. Maka jamaah sekalian, tidak ada kemudian di dalam dunia ini kemudian kita mengeluh, ya Allah, ini berat sekali aku menjalankan perintahmu ya Allah. Enggak, karena apa? Masing-masing sudah diukur kemampuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya setelah semuanya diukur oleh Allah bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya mampu kita lakukan, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, mendefinisikan kepada kita bahwa di dalam tujuan kehidupan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa aku ciptakan jin dan manusia tidak ada tujuan kecuali ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah, ibadah diartikan dalam makna yang harus begitu luas. Jangan hanya dimaknai bahwa ibadah adalah yang ada di masjid, yang ada di musola, yang ada mungkin di majelis taklim. Bukan. Ibadah adalah semua perbuatan kita yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilakukan dengan ikhlas, dilakukan dengan mengikuti sesuai dengan ajaran dan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ibadah kepada Allah itu ada di jalan, ibadah kepada Allah itu ada di pasar, ibadah kepada Allah itu ada di dalam kantor dan juga ada di tempat-tempat lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dengan begini kemudian kita memahami bahwa manusia berbeda-beda. Ada manusia, ada yang Allah takdirkan menjadi seorang guru,
berarti dia mungkin banyak beribadah di dalam sekolah. Ada manusia yang Allah takdirkan di dalam pasar, mungkin banyak ibadahnya nanti di dalam pasar. Semua itu berbeda-beda sikapnya, berbeda-beda perbuatannya, tapi tujuannya sama, adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kita mengingat satu ayat di dalam Al-Quran, fastabiqul khairat walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Makna fastabiqul khairat adalah berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Kebaikan itu tentu baik menurut Allah dan Rasulnya. Kalau baik menurut Allah dan Rasulnya, itulah ibadah, gitu. Maka kita berlomba-lomba, kita saling mengumpulkan banyak kebaikan satu sama lain tanpa pandang bulu. Bukan berarti ibadah hanya dimiliki oleh seorang ustadz yang rajin di masjid mungkin, yang banyak berkhutbah, bukan. Tetapi siapapun punya kesempatan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya kebaikan dalam rangka apa? Dalam rangka menjadi pemenang dalam hal mengumpulkan kebaikan di dunia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebentar lagi kita menghadapi bulan Ramadan. Maka kita harus menyiapkan. Ramadan adalah bulannya umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa kita memanen. Harus kita tanam dari sekarang. Kalau bagaimana mungkin kita akan memanen kalau kita tidak pernah menanam? Bagaimana kemudian kita mampu berjalan dengan baik, mampu lari dengan cepat kalau kemudian tidak ada persiapan dan juga tidak ada pemanasan? Maka hadirin yang dirahmati Allah, jadikan Sya'ban ini untuk menyiapkan Ramadan yang lebih baik. Ramadan kita kumpulkan kebaikan-kebaikan, kita panen kebaikan-kebaikan itu, tapi latihlah kebaikan itu dari sekarang di bulan Sya'ban. Di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di bulan Sya'ban, banyaklah kita membaca istighfar. Istighfar memohon ampun kepada Allah bukan karena kita harus setelah melaksanakan perbuatan dosa baru kemudian kita istighfar, bukan. Bahkan kita habis zuhur pun, habis sholat pun kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk membaca istighfar. Bukan sekedar istighfar minta kepada Allah, karena sesungguhnya kita banyak salah. Walaupun mungkin kita habis sholat, walaupun mungkin kita habis berbuat baik, tapi bisa jadi di hadapan Allah perbuatan kita tidak sempurna dan ada hal yang melanggar. Maka ar-raja wal khauf, berharap kita kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa, kekurangan-kekurangan yang kita perbuat. Maka Rasulullah banyaklah beristighfar. Jamaah sekalian, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad mereka juga banyak beristighfar. Seperti kita contoh Nabi Adam, ketika beliau dikeluarkan dari surga, Nabi Adam beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini menunjukkan bahwa istighfar adalah satu amalan yang memang sudah diajarkan Allah kepada nabi-nabi terdahulu sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita umatnya Nabi Muhammad, kita harus banyak membaca istighfar. Setidaknya kita membaca astaghfirullahaladzim. Syukur kita hafal dengan sayyidul istighfar menjadi amalan harian kita. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, doakan untuk persiapan Ramadan. Jangan lupa doakan saudara-saudara kita, doakan keluarga kita, doakan orang tua kita. Mintalah maaf kepada saudara-saudara kita, mintalah maaf kepada orang tua kita. Berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada saudara, berbuat baik kepada teman. Itu diantara hal yang harus kita lakukan dalam rangka persiapan mengumpul pundi-pundi kebaikan di dalam surga, di dalam bulan Ramadan nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Jabir bin Abdullah. Jabir ini seorang pemuda yang usianya remaja dan boleh untuk, harusnya secara aturan Rasulullah biasanya boleh untuk diutus berperang Uhud pada saat itu.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali akan mengadakan peperangan selalu mengecek pasukannya. Mereka yang di bawah umur biasanya tidak boleh, dan setelah muda, seantara mungkin umur 16 tahun baru kemudian boleh berangkat. Jabir ini usianya sudah muda dan harusnya boleh berangkat. Dalam keluarnya Jabir, ayahnya namanya Abdullah mempunyai 8 anak, mempunyai 7 anak dengan Jabir. Jabir anak pertama, seorang laki-laki. Adiknya ada perempuan semuanya. Suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan bahwa akan terjadi peperangan Uhud, kemudian Jabir yang merasa dirinya sudah layak untuk ikut berjuang, ingin juga berjuang di hadapan, berjuang bersama Rasulullah dan ingin mati syahid. Maka dia izin kepada ayahnya, wahai ayahku, izinkan aku untuk ikut berperang denganmu, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku ingin hidupku nanti di akhirat bersama Rasul dan masuk ke dalam surga. Kata ayahnya Abdullah, wahai anakku Jabir, wahai anakku Jabir, kamu jangan ikut berperang. Biarkan ayah saja yang berangkat. Kamu tetap tinggal di rumah dan uruslah adik-adikmu. Maka mendengar jawaban ini Jabir gak puas. Kemudian dia datang kepada Rasul. Rasul, aku ingin berjuang dengan kau ya Rasul, ingin ikut dalam pasukan Uhud ya Rasul. Tetapi ayahku melarang aku untuk pergi. Karena ayahku meminta agar aku merawat adik-adikku perempuan semua di rumah. Maka kata Rasul, wahai Jabir, marilah, ati'hu, kata Rasul, taati permintaan orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian Jabir menjawab, sami'na wa ta'ana, sam'an wa ta'atan. Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh engkau ya Rasul, aku akan ikuti apa yang diminta oleh ayah. Dari kisah ini hadirin yang dirahmati Allah, bahwa kita berbuat baik kepada orang tua, ternyata nilainya bisa sama dengan nilai perjuangan para pejuang-pejuang Uhud. Gak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang yang akan berbuat baik kecuali Rasulullah tahu bahwa itu juga nilainya sama atau bahkan lebih baik. Maka hadirin, menjelang Ramadan ini, mari kita berbuat baik kepada orang tua. Ketika kita berbuat kepada orang tua, bisa jadi kita tidak pernah menerima, kita tidak tahu bagaimana kondisi perang Uhud dulu. Tapi ketika kita berbuat baik kepada orang tua, bisa jadi Allah berikan pahala sama dengan pahalanya mereka yang sudah gugur dan menjadi syahid di dalam perang Uhud. Mudah-mudahan Allah meridai kita, Allah menyampaikan usaha kita kepada Ramadan, dan Allah menjadikan Ramadan tahun ini menjadi pundi-pundi amal kebaikan kita untuk kemudian mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim fa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qawluhu aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasraddin
واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين لإعلاء كلمتك إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا استقيموا رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta salam minka salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram ibtighani maradatillah wa li syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lana wa liwalidina wa liajdadina wa jaddatina wa auladina wa banatina wa asatidina wa astadatina wa liman asana ilaina ghafarallahu dhunubana wa dhunubahum wa sahalallahu murana wa umurahum wa taqabbalallahu amalana wa amalahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan liman bana hadzal masjid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا غني يا حميد يا مغني يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.